Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Eka Permana, NIM 2204102009 dari Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Universitas PGRI Madiun. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi mata kuliah Filsafat Ilmu Olahraga, dan saya akan mengambil tema ruang lingkup filsafat olahraga. Adapun untuk ruang lingkup yang menjadi objek filsafat olahraga yaitu yang pertama ada sportivitas. Sportivitas adalah kebijakan olahraga yang mendasar. Ini juga dianggap penting untuk kehidupan sosial dan budaya di luar olahraga. Namun demikian, konsep tersebut mendapat sedikit perhatian filosofis. Literatur tentang sportivitas berpusat pada pandangan bahwa kebijakan ini membutuhkan lebih dari sekedar kebutuhan pada aturan normal. Namun, ada dua perselisihan utama dalam literatur. Apakah sportivitas adalah kebijakan di semua tingkatan olahraga atau di tingkat rekreasi, dan apakah sportivitas adalah konsep yang bersatu atau sekelompok kebijakan yang berbeda. Titik tolak tradisional dalam debat sportivitas adalah, is sportsmanship a moral category? Pada tahun 1965, karya James W. Keating. Pada tulisan tersebut ada perbedaan moral antara olahraga rekreasi dan olahraga atletik atau olahraga kompetitif. Standar etika yang sesuai untuk olahraga di tingkat rekreasi tidak sama dengan yang sesuai di tingkat kompetitif. Memang perilaku yang sesuai dengan olahraga rekreasi mungkin secara moral tidak dapat diterima di tingkat kompetitif dan sebaliknya. Diskontinuitas moral antara olahraga rekreasi dan kompetitif meluas ke sportivitas, secara khusus karena tujuan dari olahraga rekreasi adalah hiburan yang menyenangkan. Yang kedua ada kecurangan. Berbeda dengan sportivitas, kecurangan mewakili setidaknya prima facie untuk bentuk utama dari kegagalan moral dalam olahraga. Menyontek terbukti menjadi konsep yang sangat sulit untuk didefinisikan. Pada permainan olahraga yang menang dan kalah pasti ada, akan tetapi suatu hal keburukan jika terdapat yang melakukan kecurangan. Pemahaman akal sehat tentang kecurangan sebagai pelanggaran yang disengaja dari aturan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif penuh dengan kesulitan. Misalnya, jika menyontek merupakan jenis pelanggaran aturan, bagaimana dengan pelanggaran konvensi dan norma lain yang tidak tercakup dalam aturan formal? Jika menyontek harus ditujukan untuk pencapaian keunggulan kompetitif, bagaimana dengan pelanggar aturan yang bertujuan untuk memperbaiki ketidakadilan sebelumnya, misalnya menyontek atau kesalahan wasit yang menguntungkan lawan? Mengesampingkan masalah definisi dan beralih ke status moral dari kecurangan, keberatan moral terhadap kecurangan biasanya bertumpu pada dua argumen utama. Yang pertama menyebut tesis ketidakcocokan logis, gagasan bahwa melanggar aturan tidak kompatibel dengan bermain game, karena bermain game membutuhkan kepatuhan yang ketat pada aturan. Argumen kedua bersandar pada gagasan bahwa
menyontek adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil, yaitu keuntungan yang tidak diizinkan berdasarkan kesepakatan antara pemain atau seperangkat norma yang diharapkan untuk dipatuhi oleh para pemain. Keberatan berdasarkan keadilan tidak boleh menjadi dasar larangan untuk pembalasan atau kompensasi kecurangan yang dilakukan untuk membangun kembali keadilan setelah ketidakadilan yang telah menempatkan pesaing pada kerugian yang tidak adil. Yang ketiga, peningkatan kinerja. Para atlet telah berusaha untuk meningkatkan kinerja mereka dengan menerapkan berbagai peningkat kinerja yang berbeda, mulai dari zat farmasi, misalnya steroid anabolik, hingga peralatan, misalnya pakaian renang poliuretan 100% seluruh tubuh. Dengan manipulasi genetik tampaknya sudah dekat. Manakah jika ada metode peningkatan kinerja yang harus diizinkan dalam olahraga? Adakah alasan yang baik untuk membatasi penggunaannya? Atau haruskah atlet bebas menggunakan metode apapun yang mereka pilih? Perdebatan ini menyentuh inti pertanyaan mengenai tujuan kompetisi olahraga dan apa yang dianggap sebagai kinerja atletik yang sangat baik. Bentuk peningkatan yang paling banyak dibahas adalah penggunaan obat peningkat kinerja atau biasa kita sebut doping. Ada 3 sisi dalam perdebatan doping, pro-doping dan anti-doping. Yang keempat ada olahraga ekstrim. Resiko cedera fisik yang signifikan merupakan bagian intrinsik dari partisipasi dalam banyak olahraga. Kategori olahraga berbahaya mencakup olahraga tanpa kekerasan seperti panjat tebing bebas di ski lereng, olahraga tabrakan seperti American football dan rugby, dan olahraga tempur seperti tinju dan seni bela diri campuran. Apa nilai olahraga berbahaya dan bagaimana jika memang ada negara harus mengatur kegiatan semacam ini melalui kebijakan publik? Russell berpendapat bahwa olahraga berbahaya mewujudkan bentuk karya yang khas pada tahun 2005. Nilai mereka terletak pada cita-cita perfeksionis dari penegasan diri, di mana kita menantang dan menolak batas kehidupan kita yang biasa dan berusaha untuk memperluas batas-batas itu untuk melampaui batasan yang terlihat dari keberadaan kita. Russell lebih lanjut berpendapat bahwa jenis olahraga ini dapat menjadi manfaat praktis khusus bagi anak-anak. Kegiatan semacam itu menempatkan anak-anak dalam konteks di mana mereka harus menghadapi bahaya. Dengan demikian mempersiapkan anak untuk kedewasaan serta membantu anak menemukan dan menegaskan aspek-aspek dirinya. 5. Jenis kelamin dan ras. Persaingan olahraga secara tradisional dipisahkan berdasarkan jenis kelamin di sepanjang perbedaan gender, pria atau wanita, dan tantangan terhadap pemahaman yang berlaku tentang seks dan gender telah terdengar dalam komunikasi olahraga sejak tahun 1960-an. Dua pernyataan utama yang berkaitan dengan seks dan gender muncul dalam olahraga. Apakah pemisahan jenis kelamin dalam kompetisi olahraga dapat dibenarkan secara moral? Untuk mengawasi pemisahan jenis kelamin dalam kompetisi, otoritas olahraga telah mengadopsi berbagai pendekatan untuk verifikasi jenis kelamin pada waktu yang berbeda sejak tahun 1930-an. Ini termasuk tes visual, tes kromosom, dan tes testosteron. Yang keenam, penggemar dan penonton.
Apa cara terbaik untuk menonton olahraga? Apakah ketertarikan dan kekaguman kita pada olahragawan elit dapat dipertahankan secara moral? Perdebatan tentang bentuk penonton yang paling banyak telah berkisar pada model penonton murni, lebih unggul dari model partisan. Penonton murni memperoleh kesenangan estetika dari permainan yang bagus. Penonton murni tidak memiliki kesetiaan kepada tim tertentu, tetapi menghargai prestasi keunggulan atlet hanya berdasarkan prestasi mereka. Mereka menghargai permainan yang bagus karena orang mungkin menghargai sebuah karya seni tanpa mengetahui atau peduli tentang identitas senimannya. Partisan mendukung kebijakan dalam mendukung tim tertentu. Bahkan saat tim itu bermain buruk, loyalitas adalah yang terpenting bagi partisan, dan mereka mengikuti tim mereka melalui saat-saat baik dan buruk. Partisan biasanya mendukung tim favorit mereka dengan bersemangat, dan mereka mendukung kesuksesan tim mereka. Yang berikutnya ada olahraga bagi disabilitas. Olahraga penyandang disabilitas juga disebut sebagai olahraga paralimpik atau olahraga untuk atlet dengan disabilitas atau kecacatan, kontras dengan olahraga untuk orang yang berbadan sehat. Dua pernyataan etika utama yang muncul terkait olahraga penyandang disabilitas adalah kriteria apa yang harus digunakan untuk mengklasifikasikan atlet disabilitas dalam kompetisi, dan apakah atlet penyandang disabilitas khususnya memiliki kaki palsu diizinkan untuk bersaing dengan atlet yang berbadan sehat. Siapakah yang dianggap sebagai atlet paralimpiade untuk berkompetisi dalam olahraga disabilitas atau paralimpiade? Sebagai atlet paralimpiade digolongkan sebagai penyandang disabilitas. Gagasan tentang kecacatan adalah konsep yang diperdebatkan. Maka tidak mengherankan bahwa apa yang dianggap sebagai disabilitas untuk tujuan olahraga dan bagaimana mengkategorikan mereka yang memiliki disabilitas untuk tujuan kompetisi adalah masalah yang masih diperdebatkan. Misalnya, agar seorang atlet memenuhi syarat sebagai atlet disabilitas, haruskah kecacatannya permanen atau mungkin hanya sementara? Mungkinkah kecacatan hanya sedikit mengganggu atau adakah yang sangat merugikan? Yang terakhir nomor 8 ada estetika olahraga. Sementara analisis etika olahraga telah menjadi pusat perhatian filosofi olahraga baru-baru ini. 2 dekade terakhir telah terlihat minat yang bangkit kembali para analisis estetika olahraga. Studi tentang estetika dan olahraga berfokus pada 2 bidang utama. Yang pertama mengangkut relevansi kualitas estetika dengan pengalaman bermain dan menonton olahraga. Apakah olahraga menimbulkan nilai estetika? Jika ya, apakah nilai-nilai ini dan apakah itu melekat atau hanya terkait dengan olahraga? Yang kedua membahas hubungan antara olahraga dan seni. Apakah olahraga salah satu seni? Jika ya, apa yang membuat olahraga menjadi seni? Pelopor awal dari diskusi ini adalah karya klasik C.L.R. James pada tahun 1963, Beyond a Boundary. Dalam analisis semisalnya tentang olahraga senam, James mengeksplorasi identitas antara olahraga dan seni dengan alasan bahwa keduanya menghasilkan kemenangan
Keduanya menghasilkan kesenangan, estetika, karena keduanya diciptakan untuk menjadi indah. Sekian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.